wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang akan menampilkan wayang kami yang bertemakan dengan Perang Padri. Saya Putri Arianti berperan sebagai dalang. Dan Hana berperan sebagai tokoh adat 3, Sumi, Darmi, dan Feli. Saya Fahri berperan sebagai tokoh adat 1, Tuan Kunan Recek, Tuan Kunan Cerdik, dan Pusat Belanda. Saya Adi berperan sebagai tokoh adat 2, Jem, sama Tuanku Imam Bonjol. Latar belakang terjadinya Perang Padri ialah diawali dari kaum adat Minangkabau yang mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yaitu minum minuman keras, berjudi, dan menyabung ayam. Kebiasaan itu dipandang oleh kaum Padri sangat bertentangan dengan agama Islam. Kaum Padri berusaha menghentikan kebiasaan itu, tetapi kaum adat menolaknya. Maka kemudian terjadilah pertentangan antara kedua golongan tersebut. Perang Padri terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di kawasan Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 hingga 1838. Perang ini terjadi akibat adanya pertentangan dalam masalah agama, sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Ambo mendengar barito bahasa para ulama di ranah itu akan menegakkan ajaran dalam masyarakat Minang. Lantai apa yang kau camaikan? Apa juga yang kau camaikan tentang ajaran mereka bertolak belakang dengan warisan leluhur kita, betul? Ya, secara segaris besar, seperti itulah yang Ambo takutkan. Untuk mencegah perkara tersebut, langkah apa yang kita terapkan untuk menangani masalah ini? Apakah kita perlu berperang? Tiba-tiba seorang masyarakat tokoh adat memberikan kabar mengejutkan pada perundingan itu. Ambo punya kabar rancak untuk mengatasi permasalahan yang sedang kalian hadapi. Hahaha. Apakah kabar itu, Tuan? Kabar itu ialah kedatangan para bangsa Balando yang kita bisa memanfaatkan untuk membantu perlawanan terhadap ulama-ulama tersebut. Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Bu Darmi, Ambo danga Balando datang ke sini ya. Iya, Bu Sunik Bana. Iduik Ambo indak aman lai. Banasib selanjutnya. Lalu orang Belanda yang kejam itu datang bersama istrinya. Tunduklah kalian pada ayam. Orang miskin diam. Tunduk dan beri hormat, kalau tidak, Yorgos dan isinya menjadi milik ayam. Orang miskin pun menunduk dan memberi hormat. Please, ambilkan mereka sembako. Oke, baby. Pergi mengambil sembako. Siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuanku Imam Bonjol. Hei, siapa dia? Seharusnya ayam yang paling disegani di sini. Istri Belanda yang bernama Kelly itu datang membawa sembako. Ini untuk kalian. Kami pergi dulu, Tuan. Tahun 1822 terjadi pertentangan di Baso dipimpin oleh Tuanku Nan Recek. Di Bonio, kaum Padri berhasil menyerang pos Belanda yang dipimpin oleh Letnan Maartius dan Kapten Bruce. Kawan-kawanku, mari kita berjuang untuk menegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Darah yang tumpah demi tanah Minang ini akan dihitung sebagai jihad untuk menegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, dapat ikan. Tahun 1832, Tuanku Nan Cerdik bergabung dengan Tuanku Imam Bonjol menyerang pos-pos Belanda di Mangapo. Pertempuran meletus di daerah Agam. Kaum Padri mulai mengalami kekalahan karena menyerahnya beberapa pemimpin perlawanan seperti Tuanku Nan Cerdik. Assalamualaikum Tuanku Imam Bonjol. Maksud kedatangan Ambo kemari ialah untuk mengajak pasukan Tuan bergabung dengan pasukan kami, karena kita memiliki tujuan yang sama dalam peperangan, yaitu demi membela tanah Tuhan dan agama Allah.
alasan untuk bergabungnya pasukan ini? Ambo menagihkan kembali bahasanya untuk berjihad di jalan Allah. Kami dan pasukan selalu siap, tidak jauh upah sepeser pun. Baiklah, dengan bismillah kita bersama-sama berjihad atas nama Allah. Akhir tahun 1834, Belanda memusatkan pasukannya untuk menduduki daerah Bonjol dengan sasaran utamanya menguasai Bonjol. Belanda menutup jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah lain. Pasukan Padri pantang menyerah mempertahankan Bonjol dengan membuat parit-parit sehingga Belanda kesulitan masuk Bonjol. Maka Belanda menyerang Bonjol dengan meriah. Tanggal 8 Februari 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia mengadakan gencatan senjata dengan Belanda memaksanya menyerah. Ia bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari Alhan Panjang. Lalu kita menyiapkan peperangan. Besok hari kita harus menyiapkan segenap tenaga supaya dapat meraih kemenangan. Tiba-tiba seorang utusan Belanda datang ke tempat perkumpulan pasukan tersebut. Tuanku Imam Bonjol, karena dampak yang diberikan akibat peperangan ini terlalu mahal, banyak darah yang berceceran untuk melakukan perangan yang tidak jelas ini. Bagaimana kalau kita menyelesaikannya dengan perundingan agar dapat menghindarkan dari hilangannya nyawa orang-orang yang tak bersalah? Lantai, apa yang membawakan dua pertandingan itu? Kami ingin mengadakan gencatan senjata. Ambo setuju dengan keputusan Raja Waa. Namun bahasa dia dengan sarai pasukan Balado dan dari Alahan Panjang. Maaf Tuan, tapi itu penawaran yang diberikan oleh raja saya. Baiklah kau begitu. Katakan pada Raja Wang bahasa Ambo manulah aku aja. Belanda menolak sehingga kembali terjadi pertempuran bulan Oktober 1835. Bonjol dikepung dan tembakan dilancarkan ke arah benteng Bonjol. Akhirnya benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Kawan-kawanku, hidup dan mati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu takut dengan kematian, karena suatu sudah akan menunggu. Darah yang tumpah dari kawan-kawan kita merupakan perjuangan dan pengorbanan untuk menegakkan keadilan di tangan bidang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah sehingga perlawanan rakyat Minangkabau melemah dan dianggap sudah tidak ada artinya lagi oleh pasukan Belanda. Akhir dari perang Padri ini, serangan yang gencar dan besar ke benteng Bonjol akhirnya berhasil. Tanggal 15 Agustus 1837, Bukit Tajadi jatuh, dan pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol secara keseluruhan dapat ditaklukkan. Namun, Tuanku Imam Bonjol dapat meloloskan diri keluar dari benteng dengan didampingi oleh beberapa pengikutnya menuju daerah Marapang. Dalam pelariannya, Tuanku Imam Bonjol terus berusaha berhubungan dengan pasukannya yang tercerai-berai. Namun, perang 3 tahun berturut-turut hanya menyisakan jumlah pasukan yang sedikit dan siap untuk bertempur kembali. Meskipun pada tahun 1837, benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda, dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap. Tetapi peperangan ini masih berlanjut. Benteng terakhir kaum Padri yang bertahan adalah Palu-Palu atau Rokan Hulu, yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Benteng ini pun akhirnya jatuh pada 28 Desember 1838. Ini memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama pengikutnya. Dia pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Dengan begitu berakhir sudah perang Padri, sipil usar terhebat dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Pagaruyung ditetapkan menjadi bagian dari Pax Netherlandica dan wilayah Padanase Bovenlanden. Ini berarti kerajaan Pagaruyung telah berada di bawah pengawasan pemerintahan Hindia Belanda. Sekian,